saya sampaikanlah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kabinetnya merah putih. Mengapa kabinetnya kok digembleng, diatmel mafian? Pakaiannya pun pakaian militer dan diajak naik ke gunung Tijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Pertama, pitutur luhur saya di sini saya awali Indonesia lumbung dunia merah putih. Indonesia lumbung dunia merah putih. Apa maknanya? Makna filosofinya Indonesia lumbung dunia merah putih. Indonesia negara nasionalis, dunia internasional. Indonesia negara nasionalis, dunia internasional. Jadi nasionalis Indonesia ini bukan nasionalis yang kecil, karena nasionalis jiwanya internasional.
nasionalis Indonesia, jiwanya internasional, bukan nasionalis kecil, bukan nasionalis yang tersendiri, bukan nasionalis katak dalam tempurung, bukan nasionalis yang cebol, bukan nasionalis yang yang bongsean. Ingatlah, nasional jiwanya internasional. Makanya gimana makan lumbung dunia, bukan lumbung Indonesia. Indonesia diusahakan menjadi lumbung dunia. Tidak kepingin selamat sendiri bersama-sama, tidak ingin enak sendiri, tidak ingin jaya sendiri. Lumbung dunia ini untuk seluruh dunia. Nah, ini buktinya. Inilah yang arahnya ini menurut kacamata rasa periksa rasa manunggalnya rasa periksa. Merah putih ini kabinetnya. Itu pun saya lihat dari kacamata. Kabinet merah putih. Beliau Presiden Prabowo ini presiden yang ulet, sudah kalah pemilihan presiden tetap nyalakan. Nah ini patriot, tidak pernah menyerah, tidak putus asa. Makanya kabinetnya ini dinamakan kabinet merah putih. Lihat sendiri sumbernya. Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35. Bagaimana bunyinya? Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kata menghormati. Jadi kalau kita itu menghormati bendera sang merah putih, bukan menghormati kainnya, bukan menghormati warna merah dan warna putih, kain warna merah, bukan menghormati tiangnya. Yang kita menghormati itu di belakangnya merah itu negara, bendera negara. Yang kita hormati negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang ada orang itu musyrik,
bid'ah, dolalah, dan macam-macam itu menunjukkan kata dalam tempurung. Jadi tidak ada musyriknya, tidak ada dolarnya. Kalau kita menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, panca fatwa jihad, di antara isinya wajib membela kemerdekaan bangsa Indonesia, wajib ain membela negara kesatuan Republik Indonesia, wajib ain. Membela dua itu adalah perang sabilillah, perang suci. Itu fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga dari fatwa itu akhir-akhir yaitu natijanya ditetapkan Hari Santri menjadi hari nasional, dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi di Masjid Istiqlal. Masjid Kemerdekaan, namanya bahasa Arab Al-Istiqlal, kemerdekaan. Masjid yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia dibangun di atas tanah 10 hektar. Setelah dirobohkan Taman Wilhelmina yang jadi kebanggaan bangsa Belanda memeres negara kita ini, kemudian dirobohkan, di atasnya dibangun kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Al-Istiqlal. Maka saya sampaikanlah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Bapak Prabowo menjadi presiden negara kesatuan Republik Indonesia yang kabinetnya merah putih. Satu-satunya kapal
yang kita tumpangi ini kapal NKRI, kapal besar NKRI yang memuat lebih dari 281 juta orang. Ini kapal yang besar yang mengangkut penduduk Indonesia ini lebih dari 282. Tapi sayang, kapalnya sudah bocor. Padahal kapal ini sudah berlayar di tengah-tengah lautan globalisasi. Ini harus kita sadari. Globalisasi ini. Bagian depan bocor, bagian belakang bocor, bagian kanan bocor, bagian kiri bocor, bagian atas bocor, bagian bawah bocor. Kebocoran kapal RNAE ini kalau tidak lekas diperbaiki, dikhawatirkan kapal ini tenggelam ke dasar lumpur kehinaan dan keasaran. Maka lekas diperbaiki. Maka beliau Bapak Presiden dan kabinetnya sekarang ini tancap gas. Sekarang ini sejak bersilaturahmi ke luar negeri panca negara. Mengapa kabinetnya kok digembleng, diakmil Magelang? Pakaiannya pun pakaian militer dan diajak naik ke gunung Tidar. Aneh. Ini pun saya lihat dari kacamata manunggalnya rasa karsa. Apa? Kabinet Merah Putih kok diberi bekal, digembleng, diakmil Magelang Akademi Militer. Ini ada apa? Dan pakaiannya pun diberi pakaian biasa militer. Dan setelah itu kok diajak naik ke Gunung Tidar. Ini ada apa? Apa filosofinya? Menurut kacamata saya, supaya menjadi kabinet yang patriotik, tidak takut kepada pembocor-pembocor itu.
tidak dilaporkan kemana? Wong bocornya itu merata, segala lini bocor. Bocornya ini keterlaluan, segala lini bocor. Dari segi ilmiah bocor, dari segi agama pun bocor. Ini sudah keterlaluan. Dari sisi yang sakral pun bocor. Pengadaan Quran itu ya bocor. Uang dana tunggu haji pun bocor. Gimana? Ada bocor judi online, macam-macam bocornya ya. Jamaah bocor. Nah ini kalau tidak segera diatasi, tenggelam kapal ini. Bernegara tidak sadar bernegara, beragama tidak sadar beragama. Bagaimana orang tidak sadar ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat. Kamu tidak bisa mendekati kalau kamu dalam mendem. Tidak sadar. Sukara tidak sadar. Bagaimana? Makanya ini ngebut tancap gas. Sampai apa latar belakang beliau mengundi Pancanegara pun salah lihat dari itu. Masalah perdamaian ya, yang pokok. Dalam kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan, kesatuan. Alinea pertama dunia ini disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pertama, nyebut dunia supaya yang dihapus itu sifat penjajahannya, bukan manusianya yang harus dihapus. Penjajahannya, penjajah itu sifat tomak, dalam hadis tomak, sifat rakus. Pertama, masalah rempah-rempah. Kedua, masalah monopoli. Lama-lama negara dicakup rakusnya begitu. Sifat rakus. Maka dalam hadis, iyyaka wal tama'ah fa innahu fakrul hadir. Hati-hatilah kamu terjadi sifat rakus. Sifat rakus itu mendatangkan kefakiran dadak. Karena rakusnya itu sifat rakus, mencaplok hak-hak orang lain. Sifat rakus itu dalam perjalanan digambarkan beton
salah di waktu itu. Saya pelajari di Komus Perdalangan, menunya Bathara Kala tidak ada kasih, tidak ada itu, tidak ada. Semua manusia yang jadi menunya. Orang antik panganane Bathara Kala, jam golek panganane Bathara. Orang sudah nguntang manting sik mentolo anjene Bathara Kala. Mangan aspal, mangan hutan, itu Bathara Kala. Na'udzubillah. Maka untuk cepat-cepat mengatasi kebocoran yang semakin cepat. Jadi supaya kabinet merah putih ini supaya menjadi patriot, tidak menyerah menghadapi pembocor-pembocor itu, penumpang-penumpang yang nakal. Kalau sampai tenggelam, yang banyak tenggelam mayoritas umat Islam. Karena penumpang yang banyak umat semua tenggelam. Umat Kristen tenggelam, Buddha tenggelam, Hindu tenggelam, Ortodok tenggelam, dan semuanya tenggelam. Tapi yang mayoritas tenggelam ini umat Islam. Ini supaya diinsafi betul-betul, disadari betul-betul. Kalau beragama harus sadar beragama. Kalau bernegara harus sadar bernegara. Alhamdulillah, saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan, dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Nah, itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah, ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, ke sana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita berbaris dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Kegiatan 2 hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pendapat bersama-sama. Luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru,
dan terutama kekompakan. Nah, saya melihatnya di sini hari pertama memang saling melihat karena belum hafal semua, saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi langsung kepada beliaunya untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama.